Yap, itu nama saya Bapak Ibu Warsis Mawardi. Kebetulan saya kalau di wirausaha itu sebagai Ketua Umum NES Indonesia, itu wirausaha yang kebetulan mendapat program bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM Bapak Ibu, atau semacam bantuan wirausaha, bantuan nada Bapak Ibu semua. Itu program itu dilaksanakan mulai tahun 2013 dan sampai saat ini masih ada program itu, yaitu bantuan program wirausaha. Dan sekarang saya lihat masuk di deputi kewirausahaan, itu programnya bantuan wirausaha, nilainya sih nggak banyak, kalau yang sekarang cuma 7 juta gitu ya. Oke Bapak Ibu, sesuai tema yang kita ini diskusikan pada hari ini, nanti mungkin sampai jam 3 kita ya, sharing terkait dengan pertama, kalau saya lihat dari profil Bapak Ibu semua, sebetulnya Bapak Ibu ini kan bisa dikatakan sudah ada yang pelaku UMKM, ada yang memang sudah pendamping, ada yang memang apalagi yang sudah di dinas koperasi, ada yang mungkin aktivis UMKM gitu ya. Sebetulnya memang pada kesempatan kali ini karena virtual sifatnya ya pemanasan saja ya Bapak Ibu semua. Memang lebih bagusnya sih kalau semisal bisa tatap muka diklatnya selama sehari penuh gitu ya kan, langsung bisa praktek, bisa sharing bareng gitu ya. Cuman ternyata kita dipertemukan via virtual, tapi untuk yang Gunung Kidul besok ujinya tatap muka. Oke, itu nama saya Bapak Ibu. Terus kebetulan saya lahir di Pamekasan, kebetulan saya tinggal di Yogyakarta, ada WA saya di situ ada, terus saya juga ada beberapa materi yang saya masukkan di YouTube saya, sahabat Warsis Bapak Ibu semua. Kebetulan saya di sini organisasinya beraktif di koperasi mahasiswa dulu sampai sekarang masih kegiatan koperasi aktif, terus saya juga berbisnis Bapak Ibu. Selain organisasi tadi NES itu, kami juga ada di lembaga diklat, pas training itu sama teman-teman. Terus saya juga kebetulan punya usaha Sampurna Deko itu yang dekorasi-dekorasi itu ya Bu ya. Ya wallpaper, gorden dan macam-macamnya. Kalau lihat di internet nanti Sampurna Deko itu biasanya ketemu sama punya saya. Terus saya juga ada PT yang bergerak di konstruksi, di event organizer, PT Mitra Mawardi Group. Kebetulan tadi saya pas waktu pembukaan ada di atas gedung itu ya, memang dalam rangka pas ada kerjaan gitu. Kebetulan kontrak awalnya tadi, jadi memang terpaksa harus kita dampingin tukang, jangan sampai nanti meleset gitu obrolannya. Itu perkenalannya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya sampaikan kita masuk ke ini supaya nanti enak biar sama-sama langsung satu frekuensi gitu ya. Saya sampaikan pada uji kompetensi itu ada yang namanya kita sebut kemasan kompetensi, paket kompetensi. Bagi Bapak Ibu yang fasilitator, itu nanti ada 14 unit kompetensi ini. Jadi tadi Bu Endah kalau nggak salah itu sudah menyampaikan materi nomor 1, menerapkan prinsip kesehatan kerja, terus dia juga disambungkan dengan peningkatan produktivitas ini sebetulnya Bapak Ibu, kalau diklat resmi selama sehari atau 2 hari ini harus betul-betul kita sampaikan betul. Poin 1, misal menerapkan prinsip kesehatan kerja atau mengendalikan risiko K3. Itu disampaikan penuh total. Baru saat itu nanti disampaikan melakukan komunikasi. Seperti apa sih melakukan komunikasi itu, terus tepatnya bagaimana selaku fasilitator, tepatnya bagaimana selaku pendamping gitu ya. Terus melakukan presentasi, karena ini skemanya fasilitator tentu ngisi materi ya, menjadi narasumber, bukan jadi narasumber di bagian yang ngomong lah ya, menyampaikan materi mungkin gitu ya. Maka di situ akan dijelaskan nanti yang dimaksud
di skema ini melakukan presentasi itu apa sih poin-poinnya, unit kompetensinya, elemennya apa, itu disampaikan. Mengoperasionalkan komputer, nah, ini juga ketika diuji besok, kalau praktek ya, kita harus memastikan sebetulnya kayak gini aja harus bisa, jangan sampai nanti jadi fasilitator buat slide juga nggak bisa gitu ya. Gitu ya, buat Excel nggak ISO gitu ya, itu jadi masalah gitu ya. Maka nanti Bapak Ibu semisal mohon izin mungkin di diklat ini tidak bisa disampaikan 14 ini, tapi sebisa mungkin Bapak Ibu sebagian-sebagian kita sampaikan nanti pastinya setelah pertemuan ini, mungkin pas habis materi ini nanti saya sampaikan SKKNI-nya. Standar kompetensinya nanti saya sampaikan, menyusun rencana usaha itu seperti apa, menyusun rencana pemasaran UKM seperti apa gitu ya. Melaksanakan pelatihan tatap muka gitu ya. Itu seperti apa, mulai dari persiapannya gitu, pas pelaksanaannya. Bapak Ibu sebagai fasilitator nanti harus memastikan tahu sebelum pelatihan seperti apa, dia apa yang harus disiapkan, peralatannya, bahan-bahannya, medianya gitu ya. Pas ketika pelatihan apa yang perlu di ini dulu, termasuk mengidentifikasi peserta ini sebetulnya dewasa, mahasiswa atau masih anak-anak, itu juga harus kita ini. Termasuk kalau orang dewasa kira-kira dia mohon maaf, dia orang yang paham teknologi atau tidak gitu ya. Karena kalau semisal kita jadi fasilitator ternyata di perkampungan gitu ya, kelompok tani semisalkan, wah mas wangil mas, saya ngomongin komputer opo mas gitu kan. Berarti kita harus menyiapkan metode pelatihannya nanti, metode pelatihan orang dewasa yaitu permainan langsung gitu ya. Jadi permainan, kita kasih simulasi, kasih ini, kasih tugas gitu ya Bapak Ibu ya. Itu paket skema untuk fasilitator. Nanti SKKN-nya kami sampaikan. Tapi nanti saya mungkin ada beberapa yang kita singgung di konteks pembicaraan hari ini. Satu contoh menyusun rencana usaha, rencana pemasaran, mengembangkan produk baru ini nanti coba kita singgung bareng gitu ya. Menyusun anggaran dan laporan keuangan UKM. Nah, ini Bapak Ibu pastikan bisa. Karena takutnya gini, mungkin asesor tidak menanyakan keseluruhan ini, tapi biasanya yang saya bisa reka-reka, yang paling banyak ditanyakan pertama poin 1 ini biasanya. Poin 1, terus yang poin 5, terus yang poin 6, terus poin 9, terus nanti palingan 12, 11 itu biasanya yang sering ditanyakan oleh asesor. Oke, ini untuk paket kompetensi fasilitator. Selanjutnya untuk skema ini kan di sini ada fasilitator, ada pendamping. Di sini ada pendamping Bapak Ibu, sama ada 14 unit kompetensi. Jadi pendamping dibilang kompeten ketika mampu baik secara skill, baik secara pertama skill kan ada tiga poin untuk kompetensi seorang itu skill, sikap kerja, agak ini karena sih. Jadi sikap kerja itu ketika mempraktekkan betul-betul bisa gitu ya. Atau ada sesuatu yang sudah dikerjakan, oh iya benar orang ini mampu dikerjakan di sini. Sama di sini prinsip K3 itu ada presentasi, negosiasi, motivasi, ini kan sudah ada juga di fasilitator tadi. Mungkin di sini nanti ada permasalahan kebutuhan pendamping seperti apa. Itu ada materi sendiri, seandainya waktunya cukup mungkin bisa diskusi di situ. Membuat laporan penilaian hasil pelatihan, membuat rencana pendampingan, melakukan penerapan manajemen dasar pengelolaan usaha mikro, terus menyusun rencana usaha, sama kan tadi, membuat profil perusahaan, sama dengan yang fasilitator, laporan keuangan usaha, hampir sama. Ini ada materi khusus untuk pendamping itu, pendampingan akses pembiayaan. Itu ada tambahan itu untuk yang untuk pendamping. Kalau fasilitator tadi lebih kepada pelatihan tatap muka, bahan-bahan pelatihan seperti apa.
Jadi supaya kalau fasilitator itu ketika sudah dimintain undangan untuk jadi narasumber, dia sudah tahu, besok saya ngisi di Gunung Kidul. Kan dipastikan pesertanya kira-kira siapa. Maka seluruh kebutuhan, peralatan, bahan, media yang termasuk perlu laptop, perlu LCD macam itu sudah disiapkan. Kalau pendamping beda lagi. Ketika kita datang ke UMKM, kita udah siapkan kira-kira UMKM ini di mana nih? UMKM produknya apa nih? Maka nanti ketika ke sana, kalau pendamping biasanya pertama itu yang disebut dengan need assessment itu. Di poin kelima ini, maka hanya jadi pendengar aja. Supaya memastikan sebetulnya kebutuhan orang ini dari modal, dari manajemen, dari pemasaran, atau dari apa. Maka ditanya-tanya, Pak, ini gimana ini usahanya? Per hari berapa omsetnya? Beban biayanya berapa? Modalnya dari mana? Terus kalau pinjam kemana? Nah, gitu itu semuanya kita jadi ya gitu. Baru nanti ketika melakukan kegiatan selanjutnya bisa kita ngasih treatment advokasi yang bagus. Tapi selain itu sebagai pendamping kita mesti paham ketika ditanya, Mas, bagaimana saya kalau ingin ngajukan pembiayaan ya Mas? Ini kita harus tahu, selaku pendamping harus tahu. Maka di skema pendamping ini kita selaku pendamping mesti paham cara akses pembiayaan. Akses pembiayaan itu bisa saja ke perbankan, bisa ke non perbankan gitu ya. Ke non perbankan itu bisa saja nanti ada program, bisa saja investment gitu ya. Ada orang ini modal atau ada hibah kayak kementerian dan macam-macam, atau sifatnya bukan hibah tapi pinjaman ludak tapi bukan non bank. Satu contoh, semisal kayak ke PNM, Telkom, Pertamina dan sebagainya. Itu kan treatment itu hal-hal itu kita selaku pendamping nanti mesti tahu orang ini kemampuannya di mana. Kalau dia tidak kompatibel terhadap perbankan, maka mungkin dia disarankan ke pembiayaan lain. Tapi kalau ke pembiayaan lain tidak memungkinkan, dilalah ada program hibah, itu dari Kementerian Koperasi, itu dari Bikraf, Kementerian Ekonomi Kreatif kan juga ada nih, sekitar 20 jutaan itu program bantuan ke UMKM itu untuk satu kelompok, kalau nggak salah 10 orang itu 200 jutaan tuh. Memungkinkan nggak gitu ya? Kita selaku pendamping nanti memberikan treatment gitu. Termasuk nanti orang kan misal kita arahkan untuk mengakses pembiayaan di semisal di perbankan. Perbankan kan mesti harus kita selaku UMKM itu kan mesti harus menyetorkan laporan keuangan. Syukur-syukur ada profil usahanya. Ini apalagi kalau sifatnya sudah investment gitu ya. Orang ingin investasi, punya dana ini besar nih, 100 juta. Bisa nggak saya bantukan cari UMKM yang bisa bagus nih? Maka tentu sebagai investor, semisal Bapak ketemu investor itu mesti harus nyiapin proposalnya, portofolionya, studi kelayakan usahanya, bener nggak UMKM ini menghasilkan duit gitu ya. Jangan-jangan malah rugi gitu ya. Nah, itu nanti kita sebagai pendamping harus mampu menyusun studi kelayakan usaha, termasuk menerapkan tool-tool, teknik-teknik bagaimana usahanya lebih produktif di UMKM kita. Itu paket skema yang kedua. Paket skema yang ketiga, ini yang berkaitan dengan pelaku usahanya Bapak Ibu semua. Jadi di forum ini kan ada tiga peserta gitu ya. Kalau yang pelaku ini lebih kepada teknis manajemen teman-teman pelaku UMKM, mulai dari poin 1 sampai 12 ini. Jadi dia seolah-olah nih kayak saya nih semisal pelaku usaha semisal. Saya mesti akan tahu harus melakukan survei pasar seperti apa gitu ya. Produk ini layak enggak nih dijalankan gitu ya. Karena jangan sampai kita selaku pelaku usaha yang penting jalan gitu ya.
Karena gini, mohon maaf Bapak Ibu, banyak juga kita temui teman-teman pelaku UMKM itu karena hobi, aku pokoknya seneng lah Mas usaha ini. Untung nggak terlalu ini, yang penting aku seneng aja gitu. Menemukan kebahagiaan gitu loh. Jadi orientasinya bukan pengembangan, cuman melampiaskan kesenangan gitu ya. Termasuk bagaimana dia melakukan produksi ketika itu, satu contoh bisnisnya semisal bakpia. Bakpia ini semisal. Bagaimana dia melakukan proses produksinya, itu disampaikan. Sebetulnya Bapak Ibu, kemasan kompetensi kewirausahaan ini bagus lagi ketika nanti punya kompetensi yang di produk halalnya. Itu luar biasa. Bapak Ibu, luar biasa. Mungkin ini ada beberapa paket skema yang di sini ada 12, nanti tentu SKKNI-nya kami akan kasih ke Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan? Pak Bang. Kalau dari Pak Riyadi ini kayaknya di belakangnya nih keren background-nya ini. Kayaknya sudah produk-produk siap ekspor ini. Belum Pak Warsis, mohon izin belajar Pak. Ini kalau yang di awal-awal mungkin saya masih paham, tapi begitu masuk di UMKM ini betul-betul saya harus menyimak Pak. Iya, karena saya baru di metodologi Pak, di training saya, tahapan Diklat ya Pak saya. ya? Iya, kebetulan saya di manajer diklat di salah satu perusahaan yang menaungi jasa pendidikan Pak. Oh gitu. Itu LSP-nya LSP ini ya Pak ya? Pak Ginanjar ya Pak? Bukan? Bukan Pak, saya dari PT Prima Edu pendamping belajar Pak. Siap. Ya, jadi saya sering ikut pelatihannya, termasuk juga dari James Gui Success Center Pak saya. Siap. Ya, mohon izin belajar Pak. Ya, ini saya juga sedang upgrade sebenarnya Pak ini saya. Siap Pak. Saya juga lagi belajar nih Pak. Saya kan lebih muda ini dari Bapak ini. Cuman memberanikan diri ngobrol ini. Oke, siap. Kita lanjut ya Bapak ya. Pak Riyadi, kita lanjut ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita masuk selanjutnya tujuan tadi bagian. Mohon maaf sebelumnya memang dari 14 unit termasuk yang 12 unit tidak bisa kita info bareng. Syukur-syukur sih sebetulnya kalau ada kesempatan ada diklat itu lebih bagus kalau bisa dibahas bareng, itu lebih bagus itu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau dapat sertifikat betul-betul kompeten gitu ya. Benar-benar bisa semua gitu dari 12 unit kompetensi tadi. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Pada kesempatan kali ini kita sharing pertama untuk mengetahui bagaimana cara menyusun rencana usaha. Nanti kita ada 2 slide nanti. Yang kedua menjelaskan bagaimana cara perusahaan menemukan dan mengembangkan produk baru atau teman-teman UKM. Sehingga kita sebagai fasilitator, sebagai pendamping ketika ada UKM ngomong ke kita, Pak, usaha saya ini di Jalan Wonosari ini Pak, bergerak di bidang minuman. Tapi kok omsetnya begini-begini aja Pak ya, bagaimana ya Pak ya, gitu ya. Itu kan ada kadang yang UKM begitu ya, mentok gitu loh. Omset rata-rata itu per hari semisal nggak pernah Pak nyampe 1 juta, palingan full 300.000 Pak. 300.000 itu sudah kita memang udah mati-matian. Nah, gitu. Berarti kita selaku pendamping atau ini harus punya treatment baru supaya menemukan item produk baru atau item produk pendukung sehingga usahanya UKM ini memiliki pendapatan lebih gitu ya. Selanjutnya 3 nanti mungkin kita akan ngobrol menjelaskan bagaimana strategi pemasarannya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu nanti diskusi kita nanti sembari sharing ya, kalau semisal Mas ini gimana Mas kalau ini, mohon nanti Bapak Ibu sembari sumbang pemikiran gitu ya. Gitu ya. Karena pada prinsipnya dari obrolan ini sebetulnya lebih kepada pembekalan supaya Bapak Ibu ketika ikut uji kompetensi besok enak gitu, lebih lebih mudah gitu ya. Oke, kita lanjutkan.
Selanjutnya kita untuk menemukan produk baru nih. Tadi ketika kita obrolin, semisal disampaikan sudah mentok nih. Kayak punya saya Bapak Ibu, saya juga punya usaha. Mungkin nanti cerita dulu ya, supaya nanti enak. Saya awal usaha itu bergerak di, oh izin Bu ya, masih izin bentar ya Bu, Bapak Ibu semua ya. Lagi ada tanda tangan nota ini. Monggo Pak, ya Pak. Dibikin nyantai ya. Oke, kita lanjut aja sembari biar nyiapin teman saya. Oke, untuk menemukan produk baru, kita selaku, saya cerita dulu dengan saya kejadian saya supaya nanti ceritanya nyambung. Kayak saya bisnisnya awal itu adalah stiker mobil motor itu Bu, ya tahu ya, mobil motor itu. Setiap saya evaluasi setiap bulan, rata-rata paling tinggi itu omsetnya di 20 juta. Gitu ya, sudah dengan berbagai cara gitu ya. Itu udah paling tinggi itu. Aduh. Kita selaku selaku pelaku UMKM, pendamping UMKM kan mesti harus punya. Bentar ya Bu ya, ini mau buat tanda tangan nota dulu Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, maaf ganggu. Oke, selaku kita UMKM ketika sudah menemukan titik seperti itu, biasanya saya mengevaluasi sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara. Baik itu pertama menemukan item baru atau produk baru dalam usaha kita, atau meningkatkan kuantiti. Satu contoh, kalau kita punya satu kios, maka untuk meningkatkan omset itu kita harus menambah kios-kios lagi. Tapi biasanya bagi UMKM ketika menambah kios-kios lagi, itu beban biayanya tinggi. Kecuali kita punya investor, punya pemodal mungkin bisa masuk. Tapi bagi yang nggak punya itu, wangil Mas gitu ya. Maka pilihan alternatif adalah mesti menemukan produk atau item baru yang menunjang usaha utama. Satu contoh kayak saya, semisal tadi saya sampaikan usaha saya stiker kaca nih, semisal stiker mobil. Untuk meningkatkan usaha yang sudah mentok per bulan 20 juta, maka saya mesti harus memunculkan item baru yang bisa masih punya kesinambungan dengan usaha utama. Satu contoh, saya tambahin stiker kaca, maka seluruh hotel pasti ada kacanya. Ini biar stiker. Pembicara keluar gede itu gimana caranya? Rumah sakit biasanya stikernya kacanya di stiker, gitu ya. Itu item baru. Saya temukan ya item baru. Selanjutnya kita harus cari item baru. Ternyata ketika kita sudah eksekusi hotel, eksekusi rumah sakit, eksekusi kantor-kantor orang gitu ya, maka menemukan item baru lagi yang mendukung. Satu contoh, wallpaper, gorden, blind gitu ya. Ini item-item baru. Bagi kita selaku pendamping, ketika ada UKM yang sudah menemukan titik buntu tadi, terus kita ngasih alternatif, saran seperti itu mesti jempol nih pendamping ini gitu ya. Keren ini. Gitu ya. Oke. Jadi pertama kita bisa melakukan ide produk baru dari sumber internal. Seperti tadi saya masih ada usaha yang berkaitan. Selanjutnya yang kedua mungkin Bapak Ibu cari produk baru tapi mungkin tidak begitu berkaitan gitu ya, tidak begitu berkaitan. Oke, selanjutnya bagaimana yang bisa kita lakukan? Ini yang mungkin sumber-sumber atau pos-pos yang mungkin bisa kita jadikan bahan inspirasi, bahan masukan untuk menentukan item baru
bisnis baru yang mungkin bisa kita lakukan. Pertama, mungkin di kita usaha ada bagian penelitian dan pengembangan. Bagian penelitian dan pengembangan itu di perusahaan kita itu mesti coba memikirkan kira-kira item produk apa nih. Satu contoh kalau bisnis tas nih semisal. Bisnis tas itu penjualan pendapatannya kan mesti dari tas. Tapi bagi bagian penelitian dan pengembangan bisa saja membuat alternatif juga. Satu contoh, dompet gitu ya. Itu kan masih bisa compatible, masih cocok gitu ya. Dompet gitu ya. Atau reparasi tasnya, perbaikan tasnya gitu ya. Itu masih, jadi dengan begitu ada tambahan-tambahan item baru untuk produknya gitu ya. Yang kedua mungkin ada konsultan pemasaran, Bapak Ibu. Ini nanti tugas pendamping ini sekaligus sebagai konsultannya gitu ya. Tapi bagi perusahaan, pelaku usaha, bagian kewirausahaan mesti kita nanya-nanya ke teman-teman, aku ini gimana ya, usaha saya sudah begini, keripik saya, keripik emping gitu kan, penjualannya begini saja, sudah tak titip di sini, titip di situ gitu ya, di toko sini, di toko situ, tapi nggak muter gitu ya, nggak laku-laku gitu ya. Padahal di sini orang wisatawan banyak gitu ya. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, syukur-syukur memang kalau Bapak Ibu sudah punya agen, reseller, distributor, termasuk toko-toko tadi itu juga harus menjadi bahan referensi, harus jadi bahan masukan kira-kira item apa kekurangan di produk kita, gitu ya. Oke, mungkin kalau semisal ada yang mau diobrolin boleh ya Bapak Ibu ya, kita dibikin santai ya. Oke, selanjutnya kita macet. Oke, selanjutnya kita untuk mengetahui menemukan produk baru mungkin atau pengembangan usaha kita, termasuk ada poin kecenderungan pasar menjadi bahan pertimbangan kita untuk menemukan item baru. Satu contoh, ini betul-betul kejadian sekarang ini. Kecenderungan pasar sekarang ini yaitu terkait dengan kesehatan, gitu ya. Apalagi yang kaitan dengan masker, APD, itu kan sebetulnya kecenderungan pasar. Pasar kita sekarang membutuhkan gitu ya. Untuk properti mungkin sudah mulai berkurang gitu saat ini gitu ya. Mungkin besok ketika sudah orang mulai bagus, properti sudah mulai meningkat gitu ya. Kecenderungan pasar ini juga harus menjadi bahan bahan pertimbangan untuk kita menemukan item produk baru, peningkatan usaha kita. Yang kedua, produk yang dikeluarkan oleh pesaing. Nah, ini juga bisa nih. Ini kan banyak ini di Jogja ini kalau kita lihat pesaingnya, satu contoh bakpia ya. Ini mudah nih pesaingnya. Dulu orang kalau dengar bakpia, mesti bakpia yang dalamnya kacang hijau, yang kulitnya kalau digigit tumpah-tumpah itu ya. Itu bakpia ya. Sekarang anak SMA yang liburan ke Jogja gitu ya, kalau ditanya nitip bakpia, maka yang dalam pikiran dia sekarang adalah bakpia kukus gitu ya. Padahal itu bukan bakpia ya, tapi roti kukus gitu ya. Ini udah ada pergeseran gitu, maka wajar banyak yang bakpia itu yang yang nggak memproduksi bak kukus sekarang mencoba buka item baru itu juga, yang namanya saya yang paling deket nih saya lihat yang bakpia itu Kencana, tahu ya bakpia Kencana itu menurut saya bakpia paling enak itu di Jogja. Dia juga ngeluarin bakpia yang kukus itu gitu pada akhirnya karena kompetitornya sudah mulai mulai mengeluarkan produk baru yang menggerus sedikit terhadap produk bakpia utama tadi. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah ke Jogja, yang luar Jogja, kalau lihat Bandara Jogja yang Adi Sujipto, itu ada bakpia besar, tapi saya nggak mau nyebut namanya gitu ya. Itu berdempetan dengan bakpia kukus. Itu parkirnya yang di bakpia besar, tapi belanjanya di bakpia kukus. Itu aku juga kadang menyedihkan ini persaingan bisnis ini menurut saya. Gitu ya. Tapi saya nggak mau nyebut itu nama bakpianya. Termasuk kalau komplain pelanggan, hasil peramalan ini perkiraan maksudnya begini.
Satu contoh, kalau bulan Ramadan, gitu ya, bulan Ramadan, orang itu kecenderungan seperti apa sih? Itu sebetulnya sudah bisa diramal. Oh, orang mesti yang namanya fashion akan meningkat. Baju-baju Islami, pakaian-pakaian Islami akan meningkat. Maka orang yang bergerak di retail itu akan tingkatkan nih, gitu ya. Termasuk nih mungkin sekarang ini besok mendekati Idul Adha nih. Orang yang pebisnis karena mendekati Idul Adha, mungkin sekarang ini sudah datang ke tempat-tempat penjualan kambing, sapi gitu kan, DP semua gitu lah. Jadi DP karena besok Idul Adha ini sapi sama kambing ini mahal gitu ya. Nah, itu perkiraan maksudnya ya, perkiraan potensi usaha yang akan tambahan gitu ya. Oke, dari sini macam ini. Oke, dari sini kita coba sampaikan lagi. Ini seolah-olah nanti Bapak Ibu ketemu asesor. Dari beberapa obrolan tadi ini, asesor akan menanyakan ke Bapak Ibu sebagai pendamping, bagaimana apa yang Bapak Ibu lakukan dalam rangka untuk menemukan produk baru terhadap pendampingannya gitu ya. Mungkin termasuk kalau bagi pelaku usaha nanti ditanya begitu juga. Nah, itu harapannya nanti dengan obrolan kita hari ini bisalah nanti Bapak Ibu menemukan sedikit penjabaran dalam nanti gitu ya. Karena nanti sifatnya interview ya Bapak Ibu ya. Yang online akan interview gitu ya. Insya Allah nggak praktek. Cara menemukan produk berdasarkan 4 hal. Ini sederhanakan. Jadi pertama, Bapak Ibu, ini terutama yang bagi kewirausahaan, untuk menemukan produk, menemukan usaha, item produk baru, atau termasuk bagi kita yang masih belum punya usaha gitu ya, untuk menemukan produk atau bisnis, kita memulai bisnis, coba deh kita pelajari 4 hal ini. Pertama, kita cari masalah orang gitu ya. Satu contoh begini, orang, perempuan, rata-rata bermasalah dengan yang berjerawat semisal gitu ya, alisnya nggak tebel gitu ya, bibirnya hitam gitu ya, hidungnya nggak mancung, pipinya nggak putih. Ini masalah bagi perempuan, intinya nggak cantik lah ya. Nah, bagi kita selaku pelaku usaha itu menjadi potensi bisnis gitu ya. Nah, itu jadi masalah orang, maksudnya bukan orang bertengkar ya. Maksudnya hal-hal yang menjadi permasalahan orang. Kalau perempuan itu juga masalahnya adalah takut terhadap timbangan gitu ya. Berarti perempuan yang berat badan gitu ya. Gitu ya. Maka yang berkaitan berat badan itu semuanya menjadi peluang bisnis bagi kita gitu ya. Maka yang namanya ramuan slim apa macamnya, Herbalife apa macam-macam itu diburu, walaupun sebetulnya kalau kita pelajarin betul bukan karena ramuannya yang bikin langsing, karena disuruh olahraga dan disuruh diet, disuruh nggak makan nasi. Coba pelajarin kalau Bapak Ibu pelajarin betul ketika aktif di usaha yang sifatnya disuruh diet itu, maka dia ngasih note itu, makannya sehari harus segini, jangan makan ini, terus minum ini setiap harinya. Itu sebetulnya peminumnya itu herbalnya itu cuman pemanis aja kalau saya ya. Tapi sama dia disuruh olahraga, kayak makannya malam jangan nasi gitu ya. Kalau mau minum herbal apapun, kalau makanannya masih tengkleng kambing gitu ya. Terus kalau ada gorengan dihajar gitu ya. Kalau ada kolak dimakan gitu ya. Kalau ada bakso cari yang paling besar baksonya ya, mau ramuan apa ya tetap nggak mempan gitu ya. Menurut saya, maka kalau Bapak Ibu itu sebetulnya sudah bisa kita ketahuin kan, dari bisnis itu sebetulnya yang namanya masalah perempuan tadi itu, ternyata masalah ini juga bisa terjadi kepada laki-laki gitu ya. Ada juga laki-laki itu masalahnya. Maka kalau di lampu-lampu merah itu kadang ada spanduk gitu ya, gitu kan. Biasanya itu ginseng gitu ya. Untuk kekuatan pria gitu. Itu juga masalah bagi pria. Tapi bagi kita selaku bisnis ini peluang. Berarti pria banyak bermasalah dengan kelemahan gitu ya. Perlu dikuatkan. Nah, cuman nggak tahu di apanya yang perlu dikuatkan gitu ya. Nah, gitu ya. Itu pertama.
Jadi untuk menemukan produk baru bisa saja di masalah orang, gitu ya. Oke, selanjutnya kebutuhan orang. Kebutuhan orang itu rata-rata menjadi komoditi gitu ya. Yang berkaitan dengan kebutuhan orang itu rata-rata menjadi komoditi. Satu contoh, makan, minum gitu ya. Maka kalau yang namanya beras, minyak, tepung, gula, susu itu kan menjadi komoditi gitu ya. Maka berkaitan usaha itu mesti jalan terus. Yang namanya kuliner jalan terus gitu. Asalkan kulinernya enak gitu ya. Gitu ya, mesti jalan. Jangan sampai nanti kalau kulinernya yang nggak enak ya repot juga gitu ya. Tapi kalau rata-rata kulinernya enak, standar gitu ya, saya yakin usahanya tetap jalan gitu ya. Tapi memang kelemahannya kalau bisnis yang berkaitan dengan kebutuhan orang ini, Bapak Ibu, biasanya harganya tidak bisa kita mainkan gitu ya. Satu contoh, harga beras misal. Harga beras per kilo per kilo itu semisal 10.000 nih semisal. Nggak mungkin kita otak-atik menjadi 40.000 gitu. Kecuali memang kita punya treatment sendiri, ini campuran apa gitu ya. Baru mungkin bisa gitu. Memang kalau yang sifatnya nanti komoditi, biasanya kelemahannya di situ. Tapi biasanya kalau bisnis ini memang nggak bisa ngambil margin besar, tapi untuk mendapatkan keuntungan besar harus kuantitinya diperbesar, gitu ya. Itu kebutuhan orang. Satu contoh juga, oke, selanjutnya kita masuk, takut waktunya nggak cukup, nih kayaknya terlalu lambat saya. Wah, ini jam 2 ini, takut terlalu lambat. Oke, selanjutnya keinginan orang. Keinginan orang itu satu contoh, semisal Bapak Ibu perempuan itu sosialita biasanya pingin tasnya yang kulit harganya berapa juta gitu ya. Itu juga menjadi peluang bisnis. Padahal tas yang harganya 30.000 juga bisa ngangkut barang, tapi orang pinginnya yang branded gitu. Kalau jam pinginnya jam yang Rolex gitu ya. Nggak perlu pakai baterai, jalan terus gitu ya. Itu juga seluruh keinginan-keinginan orang yang mungkin secara finansial sudah oke gitu ya. Oke, selanjutnya hobi orang ini juga biasanya bisnis yang berkaitan dengan hobi orang itu juga bagus untuk dijalankan gitu. Satu contoh, orang-orang sekarang ini bapak-bapak sukanya hobi bersepeda nih. Maka seluruh item yang berkaitan dengan bisnis itu mesti bagus gitu ya untuk dijalankan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang orang yang hobinya melihara kucing gitu ya. Maka yang namanya pet shop berkaitan dengan bisnis-bisnis itu akan bagus. Mungkin itu Bapak Ibu semua. Selanjutnya menemukan produk baru dari tadi kita sampaikan tadi. Oke. Selanjutnya bagaimana ketika sudah ada produk kita oke. Memang kecenderungan kalau kita berbisnis itu persaingannya itu luar biasa Bapak Ibu, maka kita harus memunculkan produk kita itu apa ya? Sederhananya kalau saya biasanya sering istilahkan gitu ya ke teman-teman UKM itu, alasan kuat konsumen memilih produk kita. Gitu ya. Satu contoh, kita bisnisnya makanan tengkleng tadi ya, karena sempat tersinggung gitu, tengkleng gitu. Orang itu sebetulnya dalam pikirannya punya alasan kuat kenapa saya beli tengkleng di sini. Kok bukan yang di Bantul itu, kok bukan yang di sini, bukan yang di sini gitu ya. Nah, kita selaku pelaku usaha mesti harus menyampaikan kira-kira alasan kuat apa konsumen beli produk saya. Tapi kalau kita selaku pelaku usaha semisal belum menemukan itu, apalagi orang lain gitu ya. Maka harus segera menemukan itu. Selanjutnya kalau kita selaku pendamping atau fasilitator ketika ketemu dengan UMKM, mungkin tanyakan begitu aja UMKM bingung ya. Maka ketika besok misal Bapak Ibu selaku pendamping datang nih ke pelaku UMKM, coba tanyakan begini, Bu, bisnisnya Ibu apa nih? Keripik nih misal, keripik singkong misal. Tanya begini, alasan kuat apa kira-kira konsumen beli produknya Ibu ini? Tapi biasanya kalau itu bingung menjawabnya, berarti sebetulnya dia betul-betul belum ada
grand design terhadap produknya mesti bagaimana. Konsumen ini menghadirkan konsumen ini mesti bagaimana gitu supaya konsumen itu oke terhadap produk orang. Tapi kalau masih bingung, aduh aku nggak tahu juga Mas, itu repot. Ya, dalam artian kita selaku pendamping atau ini mesti harus mengarahkan. Kita kan biasanya kalau menilai produk orang kan ketahuan nih. Maka kalau keripik itu Bapak Ibu kalau dikit, enak nih, lembut. Oh bagi orang dewasa ini nggak ganggu giginya yang sering sakit gigi nih, semisal. Oh kok bau nih, oh kok warnanya kurang bagus nih. Kita sebagai pendamping mesti nyaranin, Bu, alasan kuat orang nggak beli ini ya karena nggak suka, repot nih. Maka kita harus balikkan. Alasan orang beli produk Ibu pertama semisal, gurih, enak, sehat, hemat harganya, bungkusnya bagus gitu ya. Nah, itu alasan-alasan orang, termasuk kalau pengiriman keluar kota cepat gitu ya. Itu kan alasan-alasan umum orang yang kehendaki gitu ya. Maka kalau misal Bapak Ibu nanti jadi pendamping, kasih clue-clue gitu aja supaya ketika ada satu produk item tadi kan mesti ada kompetitornya nih. Keripik gitu ya. Maka Bapak Ibu segera bantu mereka, teman-teman UKM, pastikan alasan kuat konsumen beli produk ini apa. Kalau tidak ada, harus segera carikan dari kita. Bu, dari harga coba pastikan lagi. Berapa, Bu? Oh, kalau dari harga nggak terlalu masalah nih. Mau harga berapa? Oke, berarti dari kemasannya. Kemasannya masih pakai plastik yang ujungnya dibakar ke lilin gitu ya, semisal. Ini masalah nih. Ini kan kalau orang-orang dulu kan namanya makanan bungkusan kayak gitu dilipat ujungnya langsung di ini tuh, dibakar itu. Tahu-tahu ada sebagian nggak kelipat gitu ya. Semutnya biasanya masuk itu dan nanti barangnya kalau kata orang Jawa itu arngit gitu ya, bau gitu ya. Itu nanti Bapak Ibu kita selaku pendamping fasilitator memastikan kalau produknya itu ada sesuatu nilai value, nilai lebih yang membuat orang berbondong-bondong belanja ke produk kita. Maka kalau Bapak Ibu kalau dengar Pak Pong, mesti ada sesuatu yang di Pak Pong itu orang ke Pak Pong gitu ya. Kalau ke bakpia kukus misal, orang mesti punya alasan kuat kenapa beli Pak Kukus. Kalau saya semisal menyampaikan kenapa beli Pak Kukus, pertama bungkusnya besar, isinya 10 biji, harganya 36.000. Udah murah nih, kalau buat oleh-oleh udah ringan lah gitu ya. Minimal bungkusnya besar gitu ya. Walaupun isinya nggak sepenuhnya full begitu. Ketimbang beli bakpia biasa harganya 45.000, memang isinya banyak gitu ya. Tapi dengan 45.000 itu sudah bisa beli kaos sama parkir mobil gitu ya. Nah, gitu ya. Itu alasan kuat. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya proses pengembangan produk baru tadi mungkin Bapak Ibu menciptakan ide, penyaringan ide tadi. Maka tadi ketika sudah satu contoh nih, masalah orang ketemu nih produk, ketika besok kita jadi pendamping atau jadi fasilitator nih untuk wirausaha baru. Bapak Ibu mungkin tanyakan ketika diklat besok nih pesertanya nih wirausaha baru nih. Bapak Ibu jadi fasilitator. Sebelum mulai mungkin langsung dites case gitu ya. Oke Bapak Ibu silahkan saat ini pas diklat ini pilih sebanyak 50 bisnis yang menurut Bapak Ibu bagus. Kan dia catat nih, 10 nih. 5 nih dicatat gitu ya. Baru setelah dicatat, dia punya ide. Aku pingin bisnis ini, bisnis ini, bisnis itu. Karena rata-rata orang yang mau mulai bisnis itu kebanyakan ide ya. Kalau disuruh ide, bercita-cita banyak. Baru setelah itu, setelah itu coba tentukan minimal 2 bisnis yang menurut Bapak Ibu bagus gitu. Akan tentukan. Nah, nanti dia akan ngasih penjelasan-penjelasan terkait dengan bisnisnya, kenapa saya milih ini, kayak milih ini gitu ya. Maka pelatihan nanti Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu jalanin termasuk Bapak Ibu selaku pendamping mungkin enak gitu ya. Misal nanti kayak Pak dia nanti ada orang dari UMKM Gunung Kidul datang ke dinas gitu ya. Pak gimana ya Pak ya, kok aku bingung ini pingin buka usaha tapi nggak tahu ya Pak apa ya Pak ya yang bagus ya Pak gitu. Langsung kasih pertanyaan aja. Oke, sekarang kasih kertas, coba pilih usaha yang menurut Bapak Ibu bisa jalanin, lakukan sesuai dengan Bapak Ibu, catat sebanyak 10 gitu ya.
Ya kan catat nih, saya set 10 gitu ya. Oke, udah ketemu, coba pelajari lagi deh. Baca, coba baca, ulang-ulang baca. Silahkan pilih 2. Oke, baca dari 2 ini coba pilih gitu ya. Nah, itu biasanya energi untuk melakukan menjalankan usaha itu lebih kuat, dan Bapak Ibu sebagai pendamping mungkin bisa nanti ngasih pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Selanjutnya ketika sudah menemukan item baru tadi, pengembangan konsep produknya seperti apa gitu ya. Brandnya, sebuah produk itu kan juga bisa dibuat brandnya gitu ya. Mulai dari takarannya, ukurannya, segmennya gitu ya. Terus setelah itu ketika sudah dikonsep dan macam-macam, terus kita uji lagi di internal kita, sebetulnya bagus. Pengujian itu bisa saja ke orang lain, kita kasih tahu, Pak, produk ini kira-kira bagaimana ya? Wah, Mas, ini terlalu mahal. Oh, Mas, ini kemasannya terlalu kecil. Wah, Mas, ini kemasannya terlalu besar gitu ya. Itu juga menjadi ini. Ketika sudah oke, pengujian sudah oke, baru kita sampaikan, selanjutnya kita bangun strategi pemasarannya seperti apa gitu ya. Apa online, apa offline. Kalau online, segmennya harus seberapa jauh nih. Oh, karena produk ini tidak tahan lama, berarti segmennya hanya wilayah Jawa Tengah nih. Kalau Demak semisal, oh, oke, sewilayah Demak, Semarang gitu ya. Denmark sama Semarang semisal gitu ya. Untuk sampai ke Surabaya nggak bisa, karena ini kalau 3 hari bisa arngit barangnya gitu ya. Tapi kalau produknya memang seminggu nggak basi, nggak rusak, apalagi yang sifatnya bukan makanan, segmennya bisa saja keluar Jogja. Satu contoh, bisnisnya semisal sabun jerawat gitu ya, sabun pemutih gitu ya, itu bisa sampai ke seluruh Jawa gitu ya. Nah, itu strategi pemasarannya, apa website, apa Instagram, apa Facebook Ad dan sebagainya. Ternyata Bapak Ibu semua, masing-masing produk itu punya punya kecocokan terhadap dunia digital gitu ya. Satu contoh, kalau buku, Bapak Ibu kalau bisnis buku itu biasanya tidak cocok untuk di website. Kurang cocok gitu ya. Tapi kalau di Facebook Ad, di Instagram Ad itu biasanya lebih cocok. Maka Bapak Ibu lagi lihat-lihat Facebook, semisal tahu-tahu ada iklan orang jualan buku. Itu Bapak Ibu sebagai sasaran daripada produk buku. Tapi kalau orang Ibu nyari, karena kecenderungan orang nyari buku pihak website itu agak susah gitu ya. Tapi kalau sekarang yang sifatnya kegiatan-kegiatan konsultan ini dan macam-macam itu biasanya di YouTube gitu ya. Oke, selanjutnya analisis bisnisnya kita sudah itu di kerangka perhitungan biaya dan macam-macamnya. Setelah itu pengembangan produk dan pemasarannya baru dilempar ke konsumen gitu ya. Kira-kira ketika sudah sudah kajiannya itu sudah matang, 8 item ini kita selaku pelaku UMKM atau kita selaku pendamping sudah memberikan treatment sebanyak 7 item ini kepada pendamping kita, maka ketika disebar ke konsumen, produk ini bagus gitu ya. Tapi memang kalau boleh jujur Bapak Ibu selaku kita pendamping UMKM, konsultan pendamping, memang kadang mendampingin UMKM itu tidak semudah apa yang kita obrolin gitu ya. Agak-agak angel susah gitu kalau pendamping UMKM gitu ya. Terlalu banyak dimulai dari item 0 kalau dari teman-teman UKM gitu ya. Pertama, kadang kita harus memikirkan produknya. Produknya udah oke, mikirkan kemasannya. Kemasannya oke, mikirin pemasarannya. Pemasarannya oke, mikirin keuangannya. Keuangannya oke, mikirin balik modalnya. Pokoknya kalau dengan UMKM ini memang step-stepnya itu perlu tenaga ekstra gitu ya. Oke, selanjutnya ini untuk proses produksi. Ini mungkin nanti bagi yang teman-teman UKM, teman-teman yang kewirausahaan, maka nanti mesti ketika ditanyakan asesor, Bapak Ibu selaku pelaku usaha atau UMKM mesti tahu ketika proses produksi sebuah produk seperti apa gitu ya. SDM-nya, modalnya, bahan bakunya, keahliannya, mesinnya, informasi dari luar apa, baru setelah itu terus memindahkan produknya, prosesnya, penyimpanannya, pelayanannya, penjualannya gitu ya, sehingga menjadi sebuah barang atau jasa gitu ya. Maka kalau Bapak Ibu semisal bisnisnya tadi keripik semisal, keripik ini itemnya apa saja, baru setelah itu itu kan jadi bahan baku dulu gitu ya. Dari bahan bakunya seperti apa, baru setelah itu prosesnya bagaimana.
orang-orang yang terlibat di bagaimana menjadi sebuah produk unggulan gitu ya, kemasannya bagus, siap ekspor gitu ya. Oh ya, karena ngomongin ekspor ini, saya sekedar bocoran ke Bapak Ibu sekalian. Kementerian Koperasi Bapak Ibu melalui Deputi UMKM. Ini bagi Bapak Ibu ya yang sekarang mungkin lagi ada binaan UMKM yang bagus gitu ya. Sekarang lagi gencar-gencarnya ini Kementerian Koperasi Deputi UKM itu mencari produk unggulan yang bisa diekspor gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya langsung segera kirimkan itu. Sekarang yang lagi tren itu Bapak Ibu, kopi, yang kedua porang. Di Gunung Kidul itu ada kayaknya porang itu. Ada ya Pak ya, porang itu kan Pak? Kayaknya ada porang itu. Itu sekarang lagi tren-trennya ekspor itu. Saya lihat kemarin infonya, saya cuman belum update. Infonya bagi produk-produk yang bisa berbasis komoditi kayak gitu itu biasanya mau di ini katanya Bu. Mau diajak pameran di Abu Dhabi di mana gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang dari Dinas Koperasi mungkin bisa bantu akses ya nanti ya biar supaya teman-teman UKM yang punya produk kayak gitu nanti biar diberikan kesempatan produknya bisa besar gitu ya. Oke, itu mungkin yang konten awal Bapak Ibu. Ini sekarang jam 2. Nah, ada yang mau kita obrolin mungkin? Bapak Ibu semua? Atau lanjut? Halo Bapak Ibu, lanjut apa? Ada Pak, satu Pak, saya Pak. Siapa? Dengan Palembang ya Pak. Jangan susah-susah ya Pak ya. Oh enggak. Ya kita sharing kok sudah langsung pertanyaannya susah. Enggak ya Pak. Aduh. Saya juga kan belajar Pak. Jadi seperti Bu Enda tadi. Nah, Pak Wasis tadi kan menyampaikan terkait dengan cara menemukan produk itu kan berdasarkan 4 hal. Ada masalah orang, ada kebutuhan orang, ada keinginan orang, sama hobi orang. Boleh nggak Pak saya nambah ini kalau cara menemukan produk berdasarkan 4 hal ini saya tambah satu lagi. Berdasarkan kerepotan orang Pak. Siap, gimana itu Pak? Boleh dijabarkan Pak? Berdasarkan kerepotan orang. Kan ada orang, sederhananya gini, orang yang pengen pakaiannya selalu rapi, kemudian tidak komplain sama istrinya terus, selesai di laundry kan Pak. Ya. Kemudian ada orang yang kalau pagi mungkin ayahnya susah nganter atau ibunya juga masih ribet, kan ada jasa Gojek, kan seperti itu ya Pak ya. Ya, kemudian ada juga nih mengambil kerepotan orang, istrinya kerja, suaminya juga kerja, terus anaknya yang masih usia 3 tahun kan belum bisa masuk PAUD atau TK, maka ada namanya kelompok bermain KB ya toh Pak. Nah di pertanyaan selanjutnya Pak, kadang ketika kita mau ngambil kerepotan orang ini, kita kadang berpikirnya ketika kita menggunakan layanan akses pihak ketiga, kita kadang barangnya itu tidak seperti yang kita inginkan. Contoh begini Pak, kemarin kan saya juga punya UMKM Pak, jadi saya selain profesional, saya juga owner di tes bakat kecerdasan, juga punya bimbel. Saya punya satu UMKM, umurnya belum lama Pak, gara-gara pandemi. Untung ada pandemi, karena ada pandemi saya sama istri saya sering ketemu, terus ngobrol, terus mau ngapain, saya nggak bisa keluar lagi, nggak bisa ke Kalimantan, nggak bisa ke Denpasar, pokoknya saya nggak bisa kemana-mana. Apa yang saya lakukan Pak? Saya lakukan adalah mencoba belajar dari YouTube bagaimana membuat sebuah produk namanya mete oven Pak. Selama ini kan adanya mete goreng atau mete mentah, nah kita ngambil mete oven. Dari mete oven itu ternyata pasarnya terbuka. Saya mainnya lewat kita jualan lewat IG, kita jualan lewat medsos yang lain, tetapi mengambil seperti yang
Pak Warsis tadi sampaikan betul sekali. Jadi saya mengambil informasi dari luar. Jadi manfaat mete itu ternyata untuk kecantikan bisa, rambut bisa berkilau, bisa menurunkan kolesterol, bisa banyak hal, banyak. Saya dapat artikel itu dari Kompas. Nah, dari situ ternyata sangat menjual. Nah, pertanyaan selanjutnya kan begini, Pak. Kadang kembali lagi kita mengambil kerepotan orang. Orang kan yang pesanan saya baru buka tanggal 20 Desember, Pak. Baru buka 20 Desember, 2 hari kemudian itu sudah ada pesanan dari luar kota. Kan pertanyaan timbul, saya belum pernah packing, saya belum pernah urusan sama istilahnya jasa pengiriman gitu ya Pak ya. Iya, saya hanya bermodalkan informasi semua dari internet. Tetapi apa yang saya lakukan ini tidak serta-merta itu menjadi jaminan. Karena contoh, pengiriman pertama saya ke wilayah Sumatera. Estimasinya menurut jasa pengiriman itu adalah 3 hari. Datangnya 5 hari, Pak. Padahal Mete Oven itu butuh untuk acara hajatan di sana. Sehingga hajatannya selesai, barangnya baru datang. Kira-kira kayak gitu, Pak. Dia nggak komplain tentang kualitas produknya kita, tetapi dia komplain bagaimana layanan pihak ketiga. Nah, mencermati hal-hal yang kayak gini kan berarti kita kan perlu juga toh Pak sebenarnya mengetahui secara detail bagaimana produk kita ini benar-benar bisa ada sebuah sinergi kerjasama yang bagus. Kita nggak bisa hanya berdasarkan dari jaringan internet. Begitu sih Pak yang saya alami gitu ya, sharing aja Pak nih. Terima kasih Pak Warsis waktunya, monggo bisa dilanjutkan. Siapa? Terima kasih Pak atas input informasinya ini Pak, luar biasa, makasih. Ngomong-ngomong bisnis mete ini Pak, saya kebetulan istri orang Wonogiri Pak. Wonogiri itu tempatnya mete Pak. Kalau Bapak, ya. Kalau Bapak kapan-kapan ingin ngembangkan itu, kita ajak ke pasarnya mete nanti Pak. Wah, luar biasa. Wah, ketemu ini ya. Oke Pak, monggo ya Pak. Gitu Pak. Cuman memang kalau saya kan sering beli Pak mete yang goreng itu. Kemarin baru beli yang bakar itu Pak. Ternyata ada yang bakar, ada yang oven. Kalau mete itu memang kelemahannya kan Pak. Kalau kemasannya ada bocornya itu lama-lama ya biasalah ayam itu Pak. Gitu ya. Ayam gitu ya. Nah, terkait dengan pengiriman ya Pak ya. Itu juga saya pernah kejadian Pak kayak gitu itu. Karena bisnis saya kadang ngirim ke Kalimantan Pak. Ke Kalimantan Utara, kadang ke Papua itu. Itu kalau ke Papua Pak, itu susah lagi itu Pak ngirimnya. Saya kan rollan itu Pak, berbentuk roll itu. Itu harus tanggal segini nyampe ke bandara Papua gitu. Karena mau dipasang di bandara sana gitu. Itu harus lobby sama TNI ternyata Pak. Karena hanya TNI yang bisa nyebrang ke sana Pak. Nah itu pernah Pak kejadian saya. Tapi alhamdulillah juga enggak ini. Tapi memang ini Pak, terkait dengan jasa pengiriman itu kadang kita itu kadang ya memang nggak boleh langsung memastikan hari ini nyampe gitu ya. Karena memang itu sudah kekuasaan pihak ketiga ya, pihak ketiga. Tapi biasanya Pak kita punya, kalau kita pelajari betul kalau terkait dengan pengiriman itu biasanya ada alternatif lain Pak. Karena saya ini sering biasa ngirim kayak gitu, akhirnya nemu aja ya Pak ya, nemu cara untuk supaya cepat. Satu contoh, dulu Pak kalau ngirim yang namanya ke Kalimantan, ke Makassar atau ke Ternate gitu yang jauh-jauh begitu, itu biasanya sampai berminggu-minggu kan Pak. Ternyata kalau kita sering main ke bandara Pak, itu ternyata banyak kargo di sana Pak. Banyak kargo itu loh. Titip aja ke sana Pak. Maka saya tidak heran kalau semisal dari Jogja nih ya, pernah saya ngirim dari Jakarta, dari Surabaya, dari Jogja ke Kalimantan hanya sehari Pak. Pagi di ini, sore sudah nyampe, tapi ke bandaranya bukan ke rumahnya, gitu ya. Apalagi kalau sifatnya yang masih sepulau Jawa. Satu contoh, Jakarta ke mana nih? Ke Surabaya semisal, atau dari Jakarta ke Jogja nih. Saya biasanya cari apa yang paling memungkinkan travel Pak.
travel itu kan berangkat pagi, berangkat sore, subuh pagi udah nyampe. Titip aja ke supir travel gitu. Tapi kalau ke Sumatera itu juga ada Pak, bis Sumatera itu Pak yang besar-besar itu ngirim dari Jogja pakai bis Sumatera itu. Sehari juga nyampe Pak, sehari semalam lah kalau Sumatera itu, 2 hari gitu ya. Itu sekelumit tambahan ya Pak ya. Mohon maaf, makasih luar biasa ini.